Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan, proyek kami, yaitu proyek pembangunan sistem informasi eDotel Surulalaya berbasis web. Kelompok kami beranggotakan saya, Riki, rekan saya ada Hilmi Nurpala, serta ada Panji Sukma Triana. Latar belakang, pertama profil. Unit bisnis sekolah, berdiri sejak tahun 2017 yang menggabungkan fungsi komersial dan edukasi siswa dengan fokus pada penyewaan kamar. Kendala utamanya, operasional tidak efisien karena bergantung pada proses manual dan sistem lama itu sangat rumit sehingga lag, serta tidak memiliki fitur pelaporan keuangan yang memadai. Kebutuhan, sistem manajemen baru yang terintegrasi untuk mencatat riwayat tamu, memvisualisasikan ketersediaan kamar, dan menyajikan laporan kinerja secara otomatis. Untuk flowchart-nya ini pertama, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Ini penjelasan dari flowchart tadi. 1. Akses pengelolaan data. Pertama, login admin, gerbang keamanan utama jika sukses langsung menuju kelola data tamu. Pusat kontrol, navigasi terpusat untuk mengakses seluruh administratif. Yang kedua ada fitur fungsional utama, statistik visual, menampilkan grafik kinerja mingguan dan tren kamar telaris untuk analisis pendapatan. Manajemen diskon, fleksibilitas pemberian harga khusus sesuai kebijakan hotel. Administrasi, pembuatan laporan otomatis, entah itu harian atau bulanan, dan kemudahan cetak struk atau dokumen. Keamanan sesi, logout mengakhiri sesi kerja secara aman untuk melindungi data. Ini adalah usage diagram. Pertama dari sisi user, user bisa melihat tamu, bisa melihat data kamar dan tarif, melakukan pemesanan kamar, dan tentu saja bisa login ke sistem, melihat ringkasan pemesanan, melihat diskon yang tersedia, melihat statistik penjualan, serta bisa mencetak struk pembayaran. Dari sisi admin, pertama, admin bisa login ke sistem, mengolah data tamu, mencatat transaksi dan laporan keuangan, mencetak ulang struk pembayaran, serta mencetak laporan periodik. Ini untuk sequence diagram, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh, seraan Panji? Eh, Untuk sequence diagram, ini adalah sequence diagram untuk pengguna yang terdiri dari website, server logika, database, dan payment gateway. Untuk penjelasannya, yang pertama, fase inisiasi dan reservasi. Yang pertama yaitu eksplorasi data, pengguna melihat tarif dan kamar. Server logika menarik data langsung dari database untuk ditampilkan di website. Untuk validasi akses, sebelum memesan, sistem diwajibkan autentifikasi atau login untuk keamanan data pengguna. Kemudian pengecekan ketersediaan saat pengguna memilih tanggal check-in atau check-out, sistem mengecek ketersediaan kamar secara real-time dan membuat ID pemesanan. Yang kedua, fase transaksi pembayaran. Untuk integrasi gateway, proses pembayaran diteruskan oleh server ke payment gateway untuk inisiasi transaksi.
Kemudian otomatisasi status setelah pembayaran terkonfirmasi oleh gateway, sistem otomatis memperbarui status reservasi di database menjadi paid. Yang ketiga, fase pelaporan atau output. Untuk generasi dokumen, pengguna memilih opsi cetak struk, server mengambil seluruh data transaksi dari database. Kemudian format PDF, sistem mengkonversi data menjadi file PDF yang siap diunduh atau dicetak sebagai bukti sah. Kemudian sequence diagram admin yang terdiri dari interface dan server logika. Untuk penjelasannya, yang pertama, autentifikasi keamanan. Admin memulai sesi dengan login pada antarmuka, server logika melakukan validasi sebelum memberikan akses penuh ke sistem. Yang kedua, manajemen operasional. Untuk kelola kamar, admin dapat menginput data kamar. Kemudian, mentoring tamu. Admin memiliki akses langsung untuk melihat data tamu aktif guna memantau akun si hotel. Yang ketiga, kontrol finansial. Untuk strategi harga, admin berwenang mengatur promosi melalui fitur kelola diskon. Untuk pelaporan, sistem menyajikan transparansi pendapatan melalui fitur lihat laporan keuangan untuk analisis bisnis. Untuk hasilnya yang terdiri dari tamu, admin, kamar, pemesanan, detail pemesanan, dan transaksi. Penjelasannya, yang pertama, entitas pengguna atau user yang terdiri dari admin, tamu. Untuk admin bertindak sebagai pengelola yang memiliki akses penuh untuk mengatur data kamar. Kemudian tamu untuk menyimpan profil pelanggan yang terdiri dari nama, nick, dan kontak untuk melakukan reservasi. Yang kedua, operasional utama yang terdiri dari pemesanan dan detail pemesanan. Untuk pemesanan, entitas pusat yang menghubungkan tamu dengan kamar, data ini mencatat tanggal check-in atau check-out, harga total, dan status inap. Kemudian untuk detail pemesanan, tabel pendukung untuk merinci spesifikasi kamar yang dipesan dalam satu ID pemesanan. Yang ketiga, keuangan, yang terdiri dari transaksi yang memiliki relasi one-on-one dengan pemesanan, khusus menangani status pembayaran, metode bayar, dan penyimpanan bukti transfer. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hilmi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi prototyping sangat cocok untuk pengembangan sistem eDOTEL karena fokus utamanya adalah keterlibatan pengguna secara langsung untuk memastikan sistem yang dibuat benar-benar mudah digunakan dan tidak rumit. Next. Lalu tahapan pengembangan sistem atau metode prototype. Satu, analisis kebutuhan, rekrutmen, gathering, identifikasi fitur prioritas, reservasi, dinamisasi harga, laporan keuangan otomatis, dan keamanan data tamu. Dua, perancangan cepat, quick design, pembuatan desain antarmuka, dan alur sistem yang estetis serta mudah dipahami pengguna. Ketiga, pembangunan prototipe build prototype, pengembangan versi awal sistem dengan fungsi dasar. Ada login, check-in, lalu laporan untuk memastikan antar muka familiar. Dan yang keempat, evaluasi pengguna user evaluation, uji coba langsung oleh siswa dan staf untuk memvalidasi performa anti lag dan kemudahan fitur misal cetak dokumen. Yang kelima, perbaikan berulang. Proses revisi sistem berdasarkan umpan balik pengguna hingga operasional berjalan sempurna atau literasi. Dan yang keenam, implementasi akhir full production
finalisasi sistem, pengujian keamanan data, serta pelatihan staf atau siswa untuk penggunaan resmi. Lanjut, next. Skup yang ke-1, pengguna dapat melihat daftar kamar dan tarif, melakukan pemesanan kamar secara online atau login sebelum booking, melihat ringkasan pemesanan, riwayat pemesanan, melihat diskon yang tersedia, statistik penjualan, ada juga mencetak struk pembayaran dalam bentuk PDF. Dan yang kedua, admin hotel atau back-end. Pertama, login ke sistem dengan akun admin. Lalu mengelola data kamar dan tamu sekarang dan di masa yang akan datang. Lanjut, mencatat transaksi dan laporan keuangan. Admin juga mengelola fitur diskon, mengelola statistik penjualan kamar, mencetak ulang struk pembayaran dan laporan periodik. Lanjut. Keuntungan yang diharapkan. Ada 2 opsi keuntungan dari sisi perusahaan atau dari sisi pegawai. Yang pertama ada sisi perusahaan, efisiensi operasional karena pemesanan dan pencatatan transaksi dilakukan otomatis. Peningkatan akurasi data atau stok kamar, pembayaran, laporan, lalu meningkatnya citra profesional hotel dengan adanya sistem online modern. Jadi misalnya pemesanannya gampang. Kemudahan monitoring pendapatan melalui dashboard laporan. Meningkatnya kepuasan tamu karena proses reservasi menjadi cepat dan transparan. Lalu dari sisi pegawai. Nah, mengurangi beban administrasi manual sehingga pekerjaan lebih cepat, meminimalkan kesalahan pencatatan karena sistem otomatis menghitung total biaya, memberi pengalaman digital baru bagi siswa. Ada juga memudahkan komunikasi antar bagian atau resepsionis, bagian keuangan, dan juga bagian manajer. Lanjut. Nah, ada struktur organisasi proyek. Di sini masing-masing mempunyai peran. Yang pertama project manager, perannya atau dikerjakan oleh Ricky. Yang kedua ada sistem analis, tentu pengerjaannya oleh saya sendiri, Hilmi Nurpala. Dan juga web developer Ricky. Lalu selanjutnya web designer ada Panji. Next. Baik, jadwal project. Di sini ada jadwal pengerjaan proyeknya. Analisis dikerjakan pada tanggal 1 sampai 21 Oktober. UI UX dari tanggal 22 Oktober sampai 12 November. Programmer tanggal 13 November sampai 3 Desember. Testing dan dokumentator secara langsung 4 Desember sampai 26 Desember. Next. Ada biaya. Di sini bagian biaya activity, resources rate, subtotal, merancang sistem analisis. Sistem analis 1 dengan RP 3 juta. Intinya total semuanya adalah 17.500.000. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem informasi ad-hotel berbasis web. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.